Hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Delara Kuntoro dengan akhir 80. Saya akan menjelaskan tentang tulis yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, variabel penyebab disebut dengan berbagai macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel eksplanatori, variabel independen, atau secara bebas. Yang pertama yaitu uji asumsi. Di sini saya menggunakan Python dengan web video collab. Nah, langkah pertama itu kan mengupload Excel. Nah, di dalam Excel ini terdapat data saya, data menarik, yaitu 1000 data row dan 10 variabel. Nah, data Excel itu berisikan data menarik dari Excel yang sudah saya pilih-pilih apa saja variabel-variabelnya. Kemudian saya menambahkan beberapa import yang dibutuhkan dalam uji ini, dan di bawahnya itu terdapat kode untuk memunculkan data yang dari Excel ke Python ini. Dan di sini ada jelasin ada 1000 rows dan 10 kolom. Nah, pertama yaitu uji normalitas. Saya menambahkan rumus untuk uji normalitas. Uji normalitas itu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, pada data yang saya gunakan, itu nilai value itu lebih kecil daripada 0,5, maka data tidak terdistribusi secara normal atau menolak nol. Ini adalah tidak ada perbedaan fraksi antara variabelnya. Kemudian yaitu uji heteroskedastisitas. Pada uji ini saya menggunakan pada uji ini itu terdapat 3, yaitu golden one test, white test, sama perustakan. Nah, di golden one test itu saya ada variabel y dan x, yaitu age dan smile. Untuk menguji kedua variabel tersebut terdapat hubungan antara apakah terdapat hubungan antara age dan smile. Dapat dilihat pada outputnya itu uh, tidak dapat menolak nol. Nah, itu kedua variabel tersebut berhubungan. Nah, kalau pada white test sama blood test atau perustakan itu kan di outputnya itu menolak nol. Nah, uh, hubungan antara 10 variabelnya itu tidak. Terus ada uji autokorelasi. Pada uji ini digunakan apakah ada korelasi antar setiap variabelnya. Yang pada di samping itu terdapat 10 variabel yang saya uji. Bahkan yang saya screenshot itu hanya 4. Tapi di outputnya itu ada 10. Nah, ternyata pada setiap variabelnya itu tidak terdapat korelasi, yang artinya tidak ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Yang kedua itu pemodelan regresi. Nah, pada
Pemodelan regresi ini terdapat dua cara, yaitu menggunakan Python dan menggunakan Excel atau secara manual. Yang pertama itu saya menggunakan Python. Nah, dijelaskan itu kan pemodelan regresi itu digunakan untuk analisis antar variabel respon dengan variabel bebas. Nah, di sini saya menggunakan variabel bebas yaitu age, degree male, skin acne, skin dark circle, skin health, skin stain, and followers, dan blur. Dan untuk variabel responnya itu adalah slant. Kemudian saya menganalisis regresi secara linear. Nah, analisis ini yang nantinya akan dibandingkan dengan Excel. Nah, pada kode di samping itu kan saya menggunakan variabel yang berbeda dari pemodelan regresi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan terdapat 10 variabel, sedangkan yang di sini itu saya menggunakan 5 variabel. Nah, 5 variabel yang saya ambil itu adalah age, health, beauty male, beauty female. Dan variabel responnya itu adalah followers. Kemudian ada koefisien regresi matriks. Pada koefisien regresi matriks ini sama dengan yang linear, yaitu saya mengumpulkan 100 row dan 5 variabel. 5 variabel yang sama dan variabel responnya juga sama, yaitu followers. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan Excel. Dan di Excel ini saya bandingkan dengan yang Python, apakah ada perbedaan antara saya menguji dengan Python dan dengan Excel itu apakah ada perbedaan seperti itu. Nah, data yang saya gunakan itu sama, yaitu 5 variabel dan 100 row ke bawah. Nah, untuk mengujinya ini dengan menggunakan Excel itu saya lihat di YouTube, yaitu saya membuka Excel, kemudian dari data yang udah ada, itu saya ke data, kemudian pilih data analyze. Nah, kemudian akan muncul analyze tool dan pilih yang regression. Nah, kemudian isi Y-range dan X-range. Y-range ini saya isi dengan membrak seluruh N followers atau variabel responnya. Dan untuk X-range itu saya membrak X, smile, beauty male, beauty female. Saya brak semua sampai 100 ke bawah. Nah, setelah itu akan muncul sheet selanjutnya, yaitu summary output. Nah, di sini itu ternyata ada beberapa persamaan antara yang di Excel dengan yang di Python, yaitu seperti adjusted R-square, yaitu 0,172, terus residual, dan beberapa hal lainnya. Yang ketiga itu ada uji parsial. Dan uji parsial atau uji T, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel berikutnya. Pada uji ini saya menggunakan kode milik teman saya, itu berikut kodenya. Nah, ternyata waktu saya uji itu saya hanya menguji variabel X saja. Karena kalau misalnya saya uji variabel lain dengan kode yang sama, hanya mengganti variabelnya saja, itu hasilnya akan sama. Jadi kalau nggak diganti kodenya atau itu nggak bagus outputnya itu. Koefisiens, STD error, ST itu sama. Terus yang keempat itu ada uji simultan regresi. Nah, uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap seperti itu. Itu kodenya. Terus berikutnya itu ada uji kebaikan model. Nah, uji kebaikan model itu dilakukan untuk melihat apakah model regresi logistik ordinal yang didapat layak untuk digunakan. Nah, saya mendapat uji kebaikan model itu sebesar 1,0. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.